Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji ayat-ayat hukum seputar korban yang kita uraikan dari surah Al-Hajj. Ya. Dan ini pertemuan yang ketiga ya. Yang pertama kemarin kan di mana? Di Babut Tarbiyah, kemudian di Babul Jannah. Ini yang ketiga sekarang di Nurus Saba ini. Baik. Nah. Adapun bagi yang terlambat bisa dilihat di materinya ya, sudah disebarkan di di Sunnah ya. Nah. Baik. Ya, ayat yang sudah kita baca di pertemuan kedua kemarin hanya belum kita sempurnakan ya dari faedah ayat. Itu penjelasan tentang syarat-syarat penyembelihan hewan kurban. Jadi yang kita bahas di situ masalah orangnya yang mau menyembelih hewan kurban itu apa syarat-syaratnya supaya dia bisa dianggap syah sembelihannya. Itu kan sudah kita bahas di ayat di surah Al-Hajj ayat 28 ya. Lihat di dokumennya yang sudah dikirim. Yang pertemuan kedua kemarin. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Ya. Ada terjemahannya sudah kita terangkan di bawah. Itu agar mereka menyaksikan berbagai manfaat. Nah, untuk mereka wa yadhkuru ismallah, dan agar mereka menyebut nama Allah. Dari hikmah ya, penyembelihan korban itu agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat. Walaupun ini ada penafsiran yang lain. Ada yang mengatakan juga pada masalah haji, ya ada manfaat juga di situ dari manfaat dunia dan agama. Ya, tapi di hewan korban juga ada manfaat. Ya. Dan nanti kita akan baca kembali di ayat yang ke-32 dan 33 yang akan kita bahas. Ya. Baik. Lihat dikatakan situ wayat kurusmaullah, agar mereka menyebut nama Allah. Fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah dimaklumi. Ya, sudah diterangkan ya, menyebut nama Allah di situ ketika dia menyembelih. Dia membaca takbir atau bismillah ya, awalnya kan dibaca bismillah. Itu syarat. Kapan tidak baca bismillah, maka hukum sembelihannya tidak syah. Ya. Kemudian dia bertakbir, terhadap hal yang disunahkan. Ya. Bismillah, Allah Akbar. Dan boleh juga dia ikutkan di situ dari nama-nama keluarganya yang ikut. Jadi kalau dia sembelih sendirinya sapi atau kambing, ya ikutkan ini dari saya, disebut namanya misalnya keluarga saya, ya kemudian dari saya dan keluarga saya begitu. Kalau dia sendiri misalnya kan, ya kalau dia misalnya 7 orang, kalau sapi disebut semua masing-masing orang-orang yang ada di situ. Dan boleh juga dia ikutkan keluarganya, si A misalnya dan keluarganya, si B dan keluarganya. Setelah tadi dia baca bismillah, Allah Akbar begitu kan. Nah, si C sampai 7 orang begitu dan keluarganya masing-masing. Dan dia baca bismillah juga dia ulangi, tidak ada masalah. Allah Akbar, dia sembelih. Ya. Itu adalah hal yang dibolehkan ya, dia ikutkan dia dan keluarganya di situ. Tapi syaratnya di sini kan hanya diterangkan wayat kurusma Allah, itu yang paling pokok. Disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Baik. Itu yang baca bismillah. Dengan dia membaca apa? Bismillah. Sudah kita bahas ya. Ya. Fi ayamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah dimaklumi. Ya. Sudah diterangkan ya. Hari-hari dalam masalah ini menyembelih hewan kurban itu pada hari 10 Dzulhijjah sampai 3 hari tasyrik setelahnya. Ya. Walaupun ada ulama yang sudah kita bahas juga menyebut nama Allah di situ bisa mencakup umum. Dari awal Dzulhijjah dia baca takbir, tahmid, tahlil. Nah, ya. Itu nanti ada pembahasan khusus seputar masalah keutamaan bulan Dzulhijjah. Ya. Sunahkan juga dia baca takbir, tahlil dan tahmid. Nah, dari awal tanggal 1 Dzulhijjah. Baik. Itu dari masuk cakupan wa yadhkuru smaullah fi ayyamin ma'lumat. Pada hari-hari yang telah dimaklumi. Ya. Masuk padanya hari Arafah dan tanggal 10 Dzulhijjah serta 3 hari tasyrik. Baik. Sudah kita bahas ya. Kemudian diterangkan ya, alama razaqahum min bahimatil an'am. Pada apa yang Allah beri rezeki kepada mereka dari hewan-hewan ternak. Sudah kita bahas juga. Hewan ternak di sini mencakup 3 jenis hewan. Yaitu apa? Unta, yang kedua sapi, masuk padanya kerbau ya. Yang ketiga apa? Kambing. Ya. Masuk padanya apa? Domba. Ya. Jadi tidak semua hewan ternak. Ya, ada juga hewan ternak yang lain seperti kuda. Kuda kan diternak juga, tapi dia tidak masuk apa? Hewan korban. Nah, jadi yang diternak itu ayam juga kan ada, peternakan ayam. Tapi ayam tidak masuk apa? Hewan korban. Jadi sini hewan ternak yang khusus. Ya, dari 3 jenis yang sudah diterangkan itu kan. Nah, jadi tidak semua hewan ternak itu bisa dijadikan hewan korban ya. Contohnya pada 3 jenis tadi itu. Nah, itu sudah kita bahas. Kemudian dikatakan di akhir ayat, ya, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Makalah darinya setelah disembelih disuruh makan di situ. Dari sembelihan tersebut dagingnya, dan juga perintah untuk memberi makan kepada orang-orang yang susah lagi fakir. Ya, ini sudah kita terangkan ya. Di sini terakhir ayat, daging korban dibagi berapa? Disuruh makan dan disuruh makan juga baisal fakir, orang-orang yang fakir. Berarti dibagi berapa daging korbannya? 2, gitu kan? Itu boleh dibagi 2, tidak ada masalah dengan ayat yang sudah kita baca ini. Al-Hajj ayat 28 ini ya. Nah. Dan nanti ada lagi ayat yang lain di surah Al-Hajj, itu dibagi 3. Ya, bisa dia makan, bisa dia sedekahkan kepada orang fakir, dan boleh juga dia hadiahkan pada orang-orang kaya. Ya. Jadi korban itu beda dengan zakat. Ya. Boleh dikasih kepada orang kaya yang mampu. Nanti kita akan lihat ayatnya insyaallah taala di beberapa ayat lagi di surah Al-Hajj. Jadi sudah kita bahas ya di sini. Dan sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya dari syarat-syarat seorang yang menyembelih itu ada 7 ya, sudah kita terangkan di situ. Nanti dilihat ya. Pertama kan dia baca nama Allah, sebut nama Allah bismillah. Kapan dia tidak baca maka tidak boleh dimakan sembelihannya. Nah, walaupun ada rincian-rincian di situ ya oleh para ulama yang sudah kita bahas. Kemudian yang kedua sudah diterangkan juga, ketika dia menyembelih, dia niatkan untuk Allah sembelihan tersebut. Dibaca nama Allah dan dia niatkan untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Kapan dia niatkan pada selain Allah, maka itu bukan sembelihan korban nanti dan tidak halal dimakan. Itu hukumnya kesyirikan, hal yang diharamkan. Yang ketiga sudah diterangkan juga, ketika dia menyembelih dia maksudkan sembelihan tersebut untuk korban gitu ya, bukan untuk makan-makan biasa. Dipaham ya? Dibedakan itu. Karena ini yang menentukan di sini niatnya. Dimaksudkan
penghalalan dari sembelihan tersebut agar halal dimakan untuk korban. Kemudian yang keempat sudah dibahas juga, dari syarat orang yang menyembelih dia harus muslim, berakal dan mumayyiz. Ya. Kalau dia orang kafir itu ada pembahasan ya. Dibolehkan kalau dia Yahudi atau Nasrani. Karena makanan ahli kitab sembelihan mereka dihalalkan. Jadi kalau dia selain Yahudi atau Nasrani maka tidak syabah sembelihannya. Itu sudah kita bahas. Kemudian dia berakal, bukan orang gila. Ya, orang gila menyembelih itu tidak dianggap sembelihannya ya. Tidak syah. Karena dia tidak maksudkan. Ya. Dan dia mumayyiz. Mumayyiz ini anak-anak yang sudah bisa membedakan apa? Mana yang baik, mana yang buruk. Itu sudah cukup. Dia menyembelih syah sembelihannya. Ya, kalau dia masih kecil, belum tahu apa-apa, belum bisa, tidak syah sembelihan. Ya. Kemudian yang kelima sudah diterangkan juga dari syarat orang yang menyembelih, dia diizinkan oleh syariat untuk menyembelih. Ya. Artinya dia bukan pencuri. Ya, hewan yang dia sembelih itu bukan hewan curian. Ya, bukan hewan curian. Dari hewan yang disembelih itu. Ya, bukan juga hewan yang ada di tanah haram. Ini kalau masalah ihram ya. Itu kan diharamkan. Dia berburu kalau dia lagi berikhram, berpakaian ihram. Diizinkan oleh syariat dia menyembelih. Nah, bukan hewan curian dan juga hewan itu memang dihalalkan untuk disembelih begitu, bukan dari hal yang diharamkan. Dan yang keenam sudah dibahas, dari syarat juga orang yang menyembelih itu ketika dia menyembelih dia alirkan darahnya. Ya, jadi hewan itu ketika disembelih mengalir apa? Darahnya. Itu kan segera sudah dimaklum ya, bagi yang sering potong hewan itu. Dia potong 4 perkara di situ. Ya, kerongkongan, tenggorokan, ya, saluran apa? Nafasnya atau saluran makanannya 2. Yang ketiga dan keempat 2 urat yang besar itu kan di apa? Di sisi dari kerongkongan dan tenggorokan tadi. Nah, kalau sudah terpotong semuanya itu, maka hewannya sudah dianggap syah. Nah, ini kadang ada yang tidak paham juga ya menyembelih. Kalau dia tidak potong sebagian tadi, itu biasanya kadang masih hidup hewannya. Ya, ada kejadian kadang ada sapi yang sudah dipotong masih jalan. Itu karena tidak terpotong semua dari 4 tadi itu. Saluran makanan, saluran apa? Pernafasan dan 2 urat yang besar, yang tebal di sisi tenggorokan dan kerongkongan tadi. Ya sama juga orang potong ayam, tapi ini bukan kurban ya. Kadang ada yang potong ayam tapi setelah dipotong ayamnya masih jalan. Ya. Itu karena ada hal yang belum dipotong tadi itu. Mungkin dari 1 yang tadi 4 tadi itu tidak ada. Paham ya? Jadi diperhatikan. Dan itu mungkin kalau yang biasa potong sudah paham. Ya. Ada saluran nafas, saluran makanan dan 2 urat yang ada di sisi kanan dan kiri yang besar begitu. Paham ya? Itu sudah kita bahas. Kemudian yang ketujuh dari syarat juga seorang yang menyembelih, dia gunakan pisau yang tajam atau parang yang tajam. Ya, jangan dia pakai benda yang tumpul. Itu tidak syah nanti sembelihannya. Sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Ya. Sekarang kita bahas di pertemuan ini, kita tambahkan kemarin yang belum dibahas sekarang ya, waktu pekan lalu itu, yaitu tentang masalah faedah ayat yang telah kita bahas tadi. Jadi ayat yang sudah kita baca tadi, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am faqulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Ya, situ ada beberapa faedah kita sudah terangkan situ ada 10 faedah. Yang pertama di situ diterangkan pada kita pada musim haji itu banyak manfaat. Ya, banyak manfaat yang sudah kita uraikan ya pada pertemuan sebelumnya. Ada manfaat dunia, ada manfaat akhirat. Kemudian yang kedua diterangkan hikmah penyembelihan hewan korban. Agar mereka menyebut nama Allah, sudah kita bahas. Di ayat juga sudah diterangkan.
Faedah yang ketiga, penetapan nama Allah. Ya, jelas. Wa yadhkuru isma Allah. Faedah yang keempat, penetapan waktu penyembelihan kurban. Dikatakan tadi apa? Fi ayyamin ma'lumat. Ya. Dari tanggal 10 Dzulhijjah setelah salat Idul Adha sampai akhir sebelum matahari terbenam di hari 13 Dzulhijjah, di hari-hari tasyrik. Nah. Kemudian yang kelima dari faedah ayat, bolehnya menyembelih hewan pada malam hari. Ya. Jadi hari di situ maksudnya masuk juga malamnya ya. Walaupun ada sebagian ulama sudah kita terangkan juga, ada yang mengharamkan menyembelih pada malam hari. Tapi kalau dia bisa menyembelih di malam hari dan tidak terhalangi oleh gelapnya malam, maka tidak ada masalah. Ya. Kemudian yang keenam dari faedah ayat, penetapan sifat memberi rezeki untuk Allah. Jadi dikatakan tadi kan, alama razaqahum. Ya, pada apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Yang ketujuh, penetapan sebagian syarat penyembelihan dan syarat hewan korban. Tadi sudah kita bahas, ada 7. Syarat hewan korban ini nanti kita akan rinci juga di tempatnya ya, di ayat yang lain. Tadi kan sudah diterangkan di antara syaratnya dari hewan ternak, kemudian disembelih pada waktunya. Tapi nanti ada rincian ya. Masalah umurnya itu akan ada pembahasan. Kemudian yang ke-8, disunahkan memakan sebagian dari daging hewan korban itu. Tadi kan dikatakan fakulu minha, makanlah darinya. Ya. Dan juga disunahkan juga memberi makan sebagian dari daging korban kepada al-ba'is al-fakir, orang yang susah lagi fakir. Dan yang ke-10 dari faedah ayat, bolehnya membagi daging korban menjadi 2 bagian. Menjadi 2 bagian. Ya, boleh ya dia bagi 2. Untuk dirinya dan keluarganya, dan dia bagi yang kedua untuk apa? Fakir miskin. Ya, nanti ada ayat yang lain kita akan baca, insyaallah taala nanti bisa dibagi 3. Itu di ayat di surah Al-Hajj juga, di ayat berikutnya nanti insyaallah taala. Baik. Sekarang kita masuk di ayat yang ketiga dari ayat-ayat hukum seputar korban. Lihat di HP-nya ya, hanya belum dibahas ayatnya, belum diterangkan tafsir rinciannya. Ya. Di surah Al-Hajj ayat 32 dan 33. Yang dikirim itu di foto. Ya. Baik. Ini ayat yang ketiga dan yang keempat seputar ayat-ayat hukum masalah hewan korban. Dan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih di surah Al-Hajj juga di ayat ke-32 dan 33. Dan kata Allah, syaitan Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma, thumma mahilluha ila al-baitil atiq." Tapi ada terjemahan ayatnya ya. Mana ayatnya? Dikatakan di situ, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah." Demikianlah. Ya. Dan siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu dari ketakwaan dalam hati. Lakum fiha manafi'u, untuk kalian kata Allah ada manfaat-manfaat. Ya, padanya ya. Pada hewan korban itu. Ulangi lagi di sini ya. Ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Tsumma makhilluha ilal baitil atiq. Ya, kemudian tempat terakhirnya itu ya, penyembelihannya di al-baitil atiq. Ya, di Ka'bah. Ya, ini masih berkaitan juga dengan hadiyu ya. Hewan yang disembelih ketika seorang berhaji. Walaupun juga di sini ada pembahasan masalah kurban. Ya. Tapi kita lihat dari penafsiran ayat ya supaya lebih jelas. Dikatakan dari oleh Allah, dzalika. Ya, demikianlah, itulah. Ini isyarat kepada beberapa perkara sebelumnya dari masalah wajibnya menjauhi rijis. Nanti dibaca ayat sebelumnya ya. Setelah di ayat-ayat 29, 30, 31 itu ada ayat-ayat seputar tauhid di situ. Hanya kita tidak bahas ya, karena dia pembahasannya masalah apa? Masalah tauhid, kesyirikan. Ya. Ya. Jadi itu adalah hal yang merupakan perintah Allah. Seorang meninggalkan rijis, ya, penyembahan kepada berhala, perkataan palsu,
Ya, dan diterangkan juga ayat-ayat sebelumnya ada penjelasan bahaya kesyirikan. Nah, itu dari mana dzalika? Artinya lihat ayat sebelumnya begitu. Tapi ada juga yang mengatakan dzalika di situ maksudnya itulah perintah Allah. Ya. Ada lagi mengatakan itulah perkara Allah. Nah, itu dari mana dzalika? Demikianlah, itulah. Jadi tadi diperintah untuk menjauhi kesyirikan, berhala, rijis, ya, itu dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nanti lihat di ayat sebelumnya. Baik. Kemudian dikatakan tadi wa may yu'azzim sya'irallah. Dan siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Ya. Syiar di sini dia jamak dari kata syairah. Dari kata syairah. Nah, syairah itu ya, di sini ada beberapa pendapat ya. Apa yang dimaksud dengan syiar-syiar Allah? Jadi ada mengatakan syiar Allah itu maksudnya onta atau hewan sembelihan yang akan disembelih. Itu masuk dari apa? Dari syiar-syiar Allah. Dan ada juga yang mengatakan di sini syiar-syiar Allah dari kata tadi ya, kalau dia berasal dari kata isyar, berarti dia kembali kepada onta atau sapi atau kambing yang akan disembelih. Itu mana yang pertama dari syiar Allah. Ya. Nah. Kemudian ada juga yang mengatakan dari mana syiar Allah itu kembali kepada manasik haji. Ya. Pembahasan masalah manasik haji. Itu dari syiar-syiar Allah juga yang sangat tampak. Apalagi sekarang ya, itu semakin jelas. Di bulan Dzulhijjah nanti tampak di situ apa? Syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada juga yang mengatakan syiar-syiar Allah adalah perkara agama Allah, simbol-simbol Allah. Simbol-simbol Allah. Ini 3 penafsiran ya. Dari makna syiar-syiar Allah. Jadi kalau penafsiran yang pertama tadi itu cocok dengan pembahasan kita di sini seputar masalah apa? Hewan korban. Ya. Jadi siapa yang agungkan syiar-syiar Allah berupa onta atau kalau di sini kan ada onta ya, berarti kita sapi atau kambing, itu dari ciri dari syiar-syiar Allah yang tampak nanti di hari raya korban. Diagungkan. Maksudnya apa diagungkan di situ? Nah, di sini juga dibahas oleh para ulama. Mengagungkan bukan artinya disembah itu hewan, enggak ya. Maksudnya di situ diagungkan syiar-syiar Allah yang kembali kepada mana yang pertama kalau yang dibahas tadi itu. Ya, artinya dia gemukkan hewan tersebut. Ya, diberi makan, dia jaga, ya, jangan sampai dia sakit. Ini bagi siapa yang sudah beli hewannya ya. Mungkin dia simpan dulu, ya, di kandang begitu. Nah, dia gemukkan di situ hewan-hewan itu. Nah, itu dari mana dia agungkan syiar-syiar Allah. Dia perbaiki keadaannya, dia jaga, ya, dia perhatikan makanannya, ya. Tapi jangan sampai dia mandikan, tidak boleh dia mandikan ya, karena kambing dah suka apa? Dah suka air, ya. Itu berlebihan kalau dia sudah mandikan. Yang dia jaga itu hanya makanan saja, dia lihat kondisi kesehatannya dan seterusnya, bukan dia mandikan itu hewan, ya. Baik. Itu dari mana mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kembali kepada apa tadi? Hewan korban. Nah, dipahami ya? Dan ini dari hal yang diamalkan oleh para sahabat. Ya, dari sahabat Nabi SAW itu mereka sebelum mereka menyembelih hewan korban, mereka agungkan hewan korban tersebut dalam artian mereka menggemukkannya. Ya, diperhatikan makanannya. Itu diterangkan dalam hadis ya, riwayat Imam Muslim ya. Di sini kita bawakan riwayat Imam Al-Bukhari dari riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau berkata, Abu Umamah Al-Bahili beliau berkata, "Nam kunna nusamminu al-udhiyah bil Madinah. Wa kana al-muslimuna yusammuna
Wa kana al-muslimuna ya yusamminuna. Ya. Kata Jabir atau kata Abu Umamah ini, kata beliau, kami itu menggemukkan hewan-hewan korban itu di kota Madinah ketika itu. Dan juga kaum muslimin ketika itu juga mereka menggemukkannya. Ya, mereka juga apa? Menggemukkannya. Dipahami ya? Jadi dari bentuk dari mengagungkan syiar Allah dalam artian dia gemukkan hewan tersebut. Karena semakin gemuk semakin utama. Ya, semakin mahal harganya. Itu kan nanti dibahas ya. Dari sisi apa yang paling utama dari hewan itu. Dari sisi dagingnya misalnya, dari sisi harganya. Ada juga yang ketiga dari sisi warnanya. Itu dibahas. Ada hal-hal yang lebih diutamakan daripada yang lainnya. Dipahami ya? Baik. Jadi dari mana satu dari penafsiran ayat ini ya? Dzalika may yu'azzim sya'irallah. Kalau dia kembali kepada hewan korban, maka jelas maknanya kayak tadi. Tapi ingat tadi ayat itu ada 3 penafsiran. Dia kadang kembali kepada manasik haji, dan bisa juga kadang kembali kepada simbol-simbol Allah secara umum. Ya, apakah azan, salat itu dari simbol-simbol Allah juga secara umum. Jelas ayatnya umum. Ya, bisa diarahkan kepada makna umum, bisa diarahkan kepada makna yang khusus. Ya. Jadi siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka kata Allah, fa innaha min taqwal qulub. Ya, maka itu dari bentuk ketakwaan dalam hati. Ya. Jadi kalau dia dikatakan fa innaha, sesungguhnya dia, itu kembali kepada disesuaikan dengan penafsiran tadi. Ya. Kalau dia agungkan hewan korban tadi itu dengan cara dia gemukkan, dia jaga, dia perbaiki, ya, kesehatan dan seterusnya, itu dari bentuk ketakwaan dalam hati. Ya, satu penafsirannya. Ada penafsiran yang lain tadi, kalau dia misalnya agungkan syiar Allah secara umum, itu juga dari ciri ketakwaan dalam hati. Kalau dia agungkan manasik haji, itu jadi bentuk juga ketakwaan dalam hati. Jelas ya? Baik. Makin dari mana-mana ayat yang telah kita terangkan tadi ya. Ya, dikembalikan kepada penafsiran yang sudah diterangkan. Nah, fa innaha min taqwal qulub. Ya. Fa innaha min taqwal qulub. Ya. Kemudian dikatakan tadi di ayat setelahnya, lakum fiha manafi'u. Ya. Tapi sebelum kita masuk di ayat yang kedua, di sini kan dikatakan tadi dari ketakwaan dalam hati. Ya, apa itu arti takwa? Sering kita lewati ya, sering kita bahas juga di masalah puasa juga. La'allakum tattaqun kan sudah kita bahas ayatnya. Jadi takwa itu secara bahasa dia bermakna benteng atau perisai. Secara istilah dia bermakna seorang itu beramal ketaatan ya di atas petunjuk dari Allah karena mengharap pahala Allah. Itu takwa ya. Dilakukan perintah dengan dasar ilmu karena mengharap pahala. Kemudian dia jauhi larangan karena dasar ilmu juga. Ya. Karena takut akan siksaan Allah. Itu diantara definisi takwa yang paling baik, yang paling bagusnya ya, diterangkan oleh para ulama. Walaupun ada juga dari bahasa-bahasa yang lain dari sebagian sahabat dan tabi'in dalam memberikan definisi apa? Takwa. Tapi tadi yang paling banyak dinukil oleh para ulama. Ya. Dan takwa itu kata Nabi atau diterangkan di ayat ini ya, min taqwal qulub. Jadi takwa itu asalnya di hati. Asalnya di mana? Di hati. Ini mirip dengan hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Beliau katakan takwa itu di sini. Beliau tunjuk ke mana? Ke hatinya begitu ya. Karena ini dari situlah asal ketakwaan itu. Ya. Dan hati itu kan dia raja. Ya, dari anggota tubuh ya. Gerakan-gerakan kita ini kan ikut semua ke mana? Hati. Ya, seorang hadir di sini di majelis ilmu, itu kan karena hatinya yang menggerakkan dia kan? Ada keinginan untuk datang belajar. Ya. Walaupun badannya ingin pergi, tapi kalau hatinya tidak mau, dia tidak akan sampai ke majelis ilmu. Ya, segera jelas ya. Jadi hati itu raja. Dia tinggal perintah. Badan itu anggota tubuh,
kayak seperti prajuritnya istilahnya. Itulah tadi dikatakan di ayat, fa innaha min taqwal qulub. Ya. Karena itu merupakan ketakwaan dari dalam hati asalnya. Ya. Kemudian dikatakan di ayat setelahnya, ayat ke-33, lakum fiha manafi'u. Untuk kalian ada manfaat ila ajalin musamma. Ya. Nah, dikatakan oleh Allah, untuk kalian pada perkara itu, ya, pada hewan korban misalnya, atau pada manasik haji, atau pada simbol-simbol Allah secara umum, padanya ada manfaat-manfaat. Ya, ada manfaat-manfaat. Ya. Dimaklumi kan kalau hewan korban jelas manfaatnya kan? Ada manfaat dunia, ada manfaat apa? Agama juga di situ. Ya, manfaat agama jelas. Sudah kita bahas di pertemuan yang pertama kan? Dari hikmah keutamaan hewan korban itu. Ada sekitaran 9 atau 10 ya, manfaat situ yang sudah kita bahas. Dari sisi dunia kan jelas, ada daging yang dibagikan, yang dimakan. Ya, seorang bisa akrab dengan yang lainnya karena dia diberi daging dan seterusnya ya. Ada manfaat-manfaat. Ya. Nah, itu kalau dia kembali kepada penafsiran tadi ya, hewan korban. Tapi ingat tadi ayat ini berlaku juga pada umum ayatnya ya. Bisa kembali kepada manasik haji. Ya. Dan sebagian ulama ada yang menafsirkan di situ manfaat-manfaat maksudnya perniagaan dan pasar-pasar. Ya. Ini kalau dia kembali kepada manasik haji ya, sudah kita bahas. Karena di haji itu kan orang selain dia beribadah, di situ ada juga barang dagangan yang mungkin dia jual atau mungkin dia beli kalau dia pembeli. Dari masa dahulu sudah ada seperti itu sampai di masa sekarang. Ya. Bahkan sebagian orang-orang Arab itu kadang mereka bikin pasar-pasar ya dadakan istilahnya. Kalau hari-hari biasa tidak ada pasar di situ. Tapi di musim haji mereka buat pasar. Ya, ada barang dagangan dijual di sekitar apa? Tempat orang berhaji. Ya, itu dibutuhkan kadang. Itu juga dari manfaat-manfaat namanya. Ya, dari manfaat-manfaat. Walaupun manfaat agama kan lebih jelas, lebih besar ya, ketika seorang berhaji. Dan jelas mencakup manfaat dunia dan manfaat agama. Ya, lakum fiha manafi'u. Jadi pada hewan korban itu ada manfaat-manfaat. Ini kalau kita bahas hewan korban ya. Nah, ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Ini juga ada penafsiran-penafsiran ya. Kalau dia kembali kepada hewan korban, maksudnya di sini ada dua penafsiran di kalangan ulama. Ya, sampai waktu yang ditentukan maksudnya sampai kapan? Jadi ada yang mengatakan sampai hewan korban itu ditakyin. Ya, ditakyin. Apa itu arti ditakyin? Ditakyin maksudnya itu dia dipastikan. Ya, dia bilang misalnya ini hewan korban. Ya. Nah, kalau dia sudah bilang ini hewan korban, maka di situ nanti ada hal-hal yang berjalan di belakangnya. Ya, dibahas oleh para ulama. Ya, itu namanya ditakyin. Atau boleh juga ditakyin dengan cara dia lukai. Ya, kalau di masa dahulu itu onta dia lukai sedikit di punuknya begitu, sehingga keluar darah, diberi tanda di situ. Ini onta sudah diniatkan untuk apa? Hewan korban. Ya, kalau di sini kita pakai apa kadang? Kadang dicet, gitu ya? Atau apa pakai apa? Dipilox. Ada kadang warna putih itu, lihat di sapi. Itu namanya ditakyin juga namanya. Sudah dikasih tanda begitu ya. Ini hewan korban. Ada hukum di situ, tidak boleh diapa-apakan lagi. Dipahami ya? Itu makna yang pertama ya. Ila ajalin musamma, sampai pada waktu yang telah ditentukan. Nah, pendapat yang kedua dia mengatakan sampai pada waktu yang ditentukan, maksudnya di situ sampai dia disembelih. Sampai dia apa? Disembelih. Ya. Ini ada dua makna di sini ya. Kadang dari kita pahami dua ini, di sini ada mana-mana yang ulama di situ silang pendapat. Ya. Nah, jadi kalau dia dikatakan tadi di mana yang pertama, sampai dia ditakyin, ditentukan dia ini hewan korban misalnya, ya. Nah, itu menurut pendapat ulama
Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan kalau sudah dia ditakyin, maka ada yang berpendapat di situ tidak boleh dia ditunggangi lagi. Ya, kalau onta tidak boleh ditunggangi. Kalau sapi tidak boleh dijadikan untuk pembajak apa? Sawah misalnya. Tidak boleh diperah susunya. Itu kalau sudah ditakyin namanya ya. Itu ada pendapat ulama seperti itu. Ya. Nah, dipahami ya? Ya. Jadi dijaga saja, jangan diapa-apakan lagi. Ini itu yang lebih utama ya, dari bentuk penjagaan kepada hewan korban. Walaupun juga ada yang mengatakan di sini sampai kepada waktu yang telah ditentukan, ila ajali musamma, maksudnya manfaat itu masih ada sampai dia disembelih. Ya, sampai dia apa? Disembelih. Maksudnya begini ya, walaupun dia sudah ditakyin, ya, tetap boleh ini pendapat yang kedua ya. Boleh ditunggangi dia, boleh dipakai bajak sawah, boleh diperah susunya. Ini pendapat yang kedua ya. Pendapat yang kedua. Sampai dia disembelih. Itu namanya kata mereka sampai waktu yang ditentukan. Itu dua pendapat ya di kalangan ulama dalam masalah ini. Jadi ada yang mengatakan kalau sudah ditakyin tidak boleh dipakai lagi itu hewan. Ya, karena dia sudah hewan korban diniatkan sudah. Ada pendapat yang kedua tidak. Ketika dia sudah ditakyin tidak ada masalah. Ya, dia pakai kalau ada keperluan begitu ya. Tapi ingat kalau ada apa? Kalau ada keperluan. Ya, itu semua ada dalilnya ya dalam agama kita. Diterangkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dua pendapat itu ada dua pendapat. Nabi itu pernah melihat salah seorang sahabat sedang menyeret ontanya begitu. Ya, Nabi perintah dia, naiklah ke unta itu. Tidak usah kamu seret, kamu tarik. Kata sahabat ini hewan korban ya Rasulullah. Kata Nabi, naiklah di atasnya. Ya, kata dia lagi, ini hewan korban. Kata Nabi, naiklah di atasnya. Irkabha. Ya, dan di kali yang ketiga beliau katakan, wailak, celaka kamu. Ya. Ini kata para ulama, walaupun dia sudah diniatkan hewan korban, dan maka tidak ada masalah dinaiki dia, ditunggangi kalau dia onta ya. Dan ya, kalau dia diperlukan, kalau dia apa? Diperlukan. Ya tidak boleh itu kalau dia dipaksa kerja misalnya, sehingga hewan korbannya sakit. Ini kadang bisa berbuntut nanti di belakangnya hal-hal yang lain lagi. Dia bisa ganti nanti pakai hewan yang lain dan seterusnya. Dipahami ya? Tapi kalau dia ingin selamatnya lebih hati-hatinya di situ seperti tadi. Kalau dia sudah ditakyin, dikatakan ini hewan korban, dia jaga saja. Ya, jangan dia pakai lagi untuk yang lain. Walaupun sebagian ulama tadi ada yang membolehkan. Ada yang apa? Membolehkan, boleh tetap dipakai. Ya, sampai disembelih. Karena ila ajali musamma tadi itu ada dua penafsiran. Ada dua penafsiran, walaupun kebanyakan ulama itu memilih pendapat yang pertama. Baik. Dipaham ya? Ini dari mana? Lakum fiha manafi'u. Ya. Untuk kalian pada hewan korban itu ada manfaat-manfaat. Ila ajali musamma. Sampai kepada waktu yang ditentukan. Tadi ada dua makna tadi situ ya. Ada yang mengatakan sampai dia ditakyin, setelah itu sudah stop. Enggak boleh lagi dimanfaatkan. Pendapat yang kedua tadi ada yang mengatakan tidak ada masalah. Ya, dimanfaatkan sampai dia disembelih. Karena ada yang mengatakan ila ajali musamma artinya sampai dia apa? Disembelih. Ya. Thumma makhilluha ilal baitil atiq. Kemudian akhirnya itu sampai ke Baitul Atiq. Ya, sampai ke rumah Allah yaitu Ka'bah. Itu kalau dia di pembahasan haji ya. Itu ada pembahasannya di masalah haji. Nanti dia di situ disyariatkan dia menyembelih hadiunya di Mekah atau masih di tanah haram. Ya, masih di tanah haram. Itu ada pembahasan yang panjang di masalah apa? Di masalah haji. Ya, yang jelas ayat ini yang kita telah bahas, dua ayat ini penjelasan kepada kita ya di sini tentang masalah apa? Nah, Allah memuji dari hamba-hambanya yang mengagungkan syiar-syiarnya. Apakah kembali kepada simbol-simbol Allah tadi, atau kembali kepada hewan korbannya, atau kembali kepada perkara dari manasik haji itu. Nah, dipuji semuanya ketika dia agungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tadi hewan korban dia gemukkan, diperlakukan dengan baik, dia jaga. Dipahami ya? Dan seterusnya ya.
Itu merupakan ciri ketakwaan dalam hati. Dan tadi diterangkan oleh Allah, pada hewan korban itu ada manfaat-manfaat. Nah, sampai waktu yang telah ditentukan, dan sudah diterangkan tadi ada dua makna dari waktu yang telah ditentukan itu. Jelas ya? Nah, itu ada manfaat dunia, ada juga manfaat akhirat di situ, manfaat agama. Ya, thumma mahilluha ilal baitul atiq, sampailah dia akhirnya disembelih di al baitul atiq. Ya, al bait al atiq ini nama dari Ka'bah ya. Al bait itu kan rumah. Dia pakai alif lam di situ ya, menunjukkan rumah itu sudah dimaklumi. Ya, rumah yang sudah dimaklumi. Baik, sedikit lagi ya. Al atiq artinya rumah yang sudah terdahulu, yang lama, yang terdahulu. Yaitu sifat dari Ka'bah ya. Bahkan Ka'bah itu kan rumah yang pertama yang diletakkan di muka bumi. Ya, inna awwala baitin wudi'a lin-nas ya lalladzi bi Bakkah mubaraka. Ya, sesungguhnya awal rumah yang pertama yang diletakkan oleh manusia di muka bumi itu ya adalah Ka'bah ini. Ya. Nah, baik. Jadi rumah yang sudah lama itu namanya Al-Baitul Atiq. Ada juga yang mengatakan al-atiq artinya dari makna yang mulia. Ya, rumah yang mulia. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan tadi ya seputar, jadi di antara penafsirannya masih pembahasan masalah hewan korban. Jadi intinya ketika seorang diagungkan syiar-syiar Allah dari hewan korban tersebut, ya dengan cara dia gemukkan sebelum dia sembelih, dia jaga, dia perbaiki ya kesehatannya dan seterusnya, maka ini dari ciri ketakwaan dalam hati. Ya. Jadi dari sini dibahas juga oleh para ulama itu masalah seputar hewan korban yang paling utama itu yang bagaimana, yang menambah keutamaannya. Jadi tadi sudah diterangkan ya dari sisi gemuknya dia. Jadi semakin dia gemuk, hewan korbannya itu yang paling utama daripada hewan yang kurus. Daripada hewan yang apa? Yang kurus. Kemudian yang kedua kalian dilihat dari sisi harganya. Dari sisi harganya. Semakin mahal dia, itu semakin apa? Semakin utama. Ya. Mana yang lebih utama? Menyembelih sapi 7 orang atau menyembelih kambing sendiri? Hah? Mana yang lebih utama? Hah? Dia menjadi kambing sendiri. Itu lebih utama daripada dia menyembelih berserikat 7 orang apa? Sapi. Karena kenapa? Lebih mahal harga kambing sendiri daripada dia berserikat 7 orang. Ya, kan begitu kan? Kambing sekarang berapa satu ekor? 2 lebih kan? Kalau ada yang 3. Kalau diberserikat sapi 2 saja 2 juta. Lebih mahal, itu lebih utama. Itu dilihat juga dari sisi keutamaannya. Nah, dilihat dari sisi gemuknya, dari sisi harganya. Kadang yang ketiga dari sisi apanya? Warnanya. Itu juga dibahas oleh para ulama. Dari sisi warnanya. Iya. Jadi kalau diterangkan di hadis itu Nabi menyembelih kambing yang berwarna amlahaini, akranaini, yang berwarna putih. Itu kalau ada ya. Ada sapi yang berwarna putih. Itu yang paling bagus. Iya. Tapi jarang ya sapi putih. Ada tidak? Ada ya, ada. Tapi jarang. Ya, kebanyakannya itu coklat. Ya. Nah, itu urutan warna ya diperhatikan juga kadang dibahas oleh para ulama. Ya. Kemudian yang kedua juga dari sisi apanya lagi? Warna yang kedua yang lebih utama itu dia berwarna kemerah-merahan. Putih tapi bercampur dengan apa? Dengan merah. Mungkin kita sekarang anggaplah yang coklat. Ya. Dan warna yang ketiga yang lebih dibawa lagi yaitu dia berwarna hitam. Berwarna apa? Hitam. Jadi kalau ada kambing warna putih atau bercampur dengan hitam, sedikit hitamnya itu lebih utama daripada kambing yang apa? Coklat atau hitam. Itu dibahas ya di hadis-hadis, hanya saya tidak sebutkannya karena meringkas waktu di sini. Baik. Itu diantara kriteria-kriteria diterangkannya seputar masalah yang lebih utama. Baik. Mungkin dari sebagian pembahasan-pembahasan yang kita bisa terangkan di ayat ini. Masalah hidayat nanti kita akan bahas insyaallah taala nanti di masjid yang lain ya. Ini agak panjang pembahasannya. Baik, segera itu dulu. Ada yang ditanyakan dari pelajaran? Kita tanya jawab.
Ya, ini ada yang bertanya masalah berkorban dan dia niatkan juga untuk orang yang sudah meninggal. Ya, tidak ada masalah kalau dia ikutkan ya. Tapi dengan syarat itu dari keluarganya. Ya. Nabi itu ketika menyembelih kambing, beliau berdoa di situ. Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma taqabbal min Muhammad ya, wa min ali Muhammad. Ya. Ya Allah, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Keluarga Muhammad. Di sini kata para ulama keluarga Muhammad di sini umum. Yang masih hidup dan yang sudah apa? Meninggal. Nabi kan ketika itu sudah duluan wafat Khadijah, istri beliau yang paling beliau cintai. Ya. Sudah duluan juga wafat Hamzah. Ya. Hamzah ini paman Nabi SAW yang paling beliau cintai juga. Tapi tidak ada dinukil dari hadis Nabi buatkan korban khusus untuk Khadijah ini, untuk Hamzah ini. Tidak ada ya. Yang ada itu hanya beliau ikutkan saja. Ya, beliau ikutkan. Itu dibahas lagi oleh para ulama, apa hukumnya orang berkurban untuk orang mati. Ya. Sendiri dia niatkan. Itu Nabi tidak pernah lakukan seperti itu ya. Walaupun boleh, kalau dia niatkan boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau dia ingin bagusnya, dia lihat seperti tadi yang sudah diterangkan hadisnya. Dia ikutkan orang mati tadi itu, orang yang mati diikutkan kepada orang yang apa? Yang hidup. Ya, supaya semuanya itu bisa dapat pahala. Dapat pahala. Kalau dia niatkan untuk orang mati, dia tidak dapat pahala yang hidup ini. Akan rugi. Sementara ada tuntunan di situ. Nabi niatkan dia untuk beliau dan untuk keluarganya yang masih hidup dan yang sudah apa? Meninggal. Jelas ya? Baik. Jadi kalau dia berserikat 7 orang misalnya sapi, ya, tidak ada masalah dia niatkan di situ juga. Ini untuk si A misalnya dan keluarganya si A yang masih hidup ataupun yang sudah apa? Meninggal. Diikutkan semua masing-masing 7 orang tadi, itu tidak ada masalah. Kalau dia berserikat ya sapi. Ya, baik. Yang lain? Di belakang ada di akhwat. Itu saja kalau ada pertanyaan sedikit kita sudah. Kerbau, iya sama dengan sapi, dia diikutkan, sejenisnya kan, sama dengan sapi. Iya, jadi bisa 7 orang juga dia berserikat. Nanti kita akan bahas ya, mungkin di ayat-ayat yang lain. 7 orang berserikat menyembelih apa? Kerbau. Nah. Ayo silakan. Masih hidup semua? Berserikat 7 orang, satu keluarga menyembelih sapi misalnya. Ya, tidak ada masalah ya. Ya, itu 7 orang juga kan. Itu kan tidak mesti harus beda keluarga, tidak mesti ya. Ya, satu orang bisa dia hadiahkan juga kepada yang lain kalau dia ingin kasih kambing misalnya, itu dipakai disembelih, tidak ada masalah. Ya. Kalau tadi yang ditanyakan, di situ ada 7 orang satu rumah dan dia patungan beli sapi, juga syah sembelihannya dihitung. Nah, walaupun juga kalau dia sendiri misalnya, dia bilang ini untuk saya dan keluarga saya juga sudah cukup. Ya, dipahami ya. Tergantung dari niatnya aja. Mau dia bagi bagaimana, mau dia pakai bagaimana itu hewan. Mau bagi 7 juga atau apa?
dia sendiri dan dia niatkan sekaligus keluarganya. Dipahami ya? Yang tidak boleh itu yang sering kadang sekarang ya, kadang kita lihat itu. Dia satu kantor sembelih sapi. Ya, boleh tidak? Hah? Satu fakultas sembelih sapi. Satu sekolah sembelih sapi korban. Syah tidak? Tidak syah. Itu puluhan orang di situ. Ya. Sudah lewat 7 orang. Jadi itu bukan korban namanya, itu hanya daging biasa. Sedekah biasa, bukan dianggap sebagai apa? Korban. Ya. Hanya kadang orang tidak paham ya masalah itu. Ya, tidak paham masalah itu ya. Baik. Satu lagi, kalau tidak ada kita tutup. Ini masih banyak pembahasannya, belum kita selesaikan semua ya. Masih banyak masalah-masalah yang lain. Masalah tukang potong itu ada pembahasan juga khusus. Iya. Kita sering tanyakan juga dong, tukang potong itu dikasih apanya? Ya. Itu ada hadis ya. Kalau dia dikasih dagingnya, itu dirinci ya. Kalau dia memang tukang potongnya digaji khusus, memang dia dipanggil khusus, bukan dari teman-teman kita misalnya begitu ya, maka itu tidak boleh dikasih dari bagian apa? Korban itu. Dia digaji pakai yang lain, apakah pakai uang atau barang yang lain. Jadi, kalau dia misalnya tukang potongnya dari kita, sama-sama kita, hanya dia bantu saja potong, itu tidak ada masalah. Ya, itu lain lagi pembahasannya. Baik, tidak ada masalah dikasih dari daging itu. Jelas ya? Itu dirinci ya masalah itu tukang potong. Itu sering kadang muncul juga di pembahasan, ditanyakan di masyarakat. Ya, baik, sekiranya itu dulu ya dari akhir majelis. Nanti kita sambung lagi di Qabul Jannah. Masih ada? Baik. Ayo. Pembagian daging kurban itu kan selain konsumsi sendiri, dihadiahkan dan diberikan oleh fakir miskin. Termasuk di dalamnya di luar dari agama Islam seperti Nasrani atau. Tapi apakah boleh daging kurban diberikan kepada orang kafir misalnya, Yahudi atau Nasrani atau agama yang lain? Ya, tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Itu kan masuk di masalah tadi dihadiahkan. Ya, hadiah ya. Nah, apalagi kalau misalnya itu orang bisa diajak kepada Islam, di hatinya ditarik begitu ya, agar dia tertarik pada Islam, maka tidak ada masalah diberikan kepada apa? Orang kafir sebagiannya. Nah, ada hikmah di situ kadang yang lain. Baik, itu difatwakan juga oleh para ulama kita ya di masa kini. Nah, jadi dia beda dengan zakat ya, beda. Itu sudah kita ingatkan tadi ya. Daging itu beda dengan zakat. Nah, dia ada keluasan kalau daging kurban. Bisa dimakan, bisa dihadiahkan, bisa juga diberikan sedekah pada orang yang tidak mampu. Baik. Ya, segera itu dulu dari akhir majelis. Semoga manfaatnya. Bila ada kurang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.